Jika Anda membutuhkannya di masa depan, pria tua ini akan selalu siap membantu. Ucap pria tua alis merah itu berkata dengan penuh harap. Qin Chen mengerti dalam sekejap bahwa pihak lain ingin berlindung padanya. Hati Qin Chen tergerak. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Tiangong. Akan sangat bagus jika seseorang bisa membantunya. Hahaha. Qin Chen tertawa, mengangkat tangannya dan menyimpan slip batu giok itu sambil berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka Ben Sao akan menerimanya." Mendengar itu, pria tua dengan alis merah itu sangat gembira. "Putra suci, prosedurmu sudah selesai." Pada saat ini, manajer itu dengan hati-hati mengembalikan token ke Qin Chen, dan dengan hormat berkata, "Ini adalah lokasi rumah gua Anda, Tuan Putra Suci. Saya telah mengaturnya di puncak Qingtian." Ucap manajer itu. Persepsi Qin Chen menembus ke dalam token, dan dia merasa ada gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, dengan permata yang mengalir ke langit, seperti pilar raksasa di langit, megah dan menawan. "Tempat yang bagus," ucap Qin Chen mengambil token, membalik tubuhnya, dan meninggalkan aula. Dan begitu Qin Chen pergi, ada kegemparan dan sensasi di seluruh aula, yang menarik seruan dan kejutan dari banyak orang, dan ada banyak diskusi dan suara ribut. Qin Chen tiba di gunungnya sendiri tidak lama kemudian. "Karena aku telah tiba di gua dan telah mendapatkan vena suci surgawi tingkat menengah, aku harus segera memperbaiki rantai." Gumam Qin Chen menutup gua dan datang langsung ke ruang perbaikan rantai. Duduk bersila, membuka mulutnya dan mengisap. Tiba-tiba semua energi suci kuno di seluruh puncak Qingtian diringkas menjadi hukum, diintegrasikan ke dalam sel-sel tubuh dan dalam dagingnya. Kemudian Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan segera mengeluarkan vena suci kuno surgawi kelas menengah yang diberikan oleh Cimei dan mulai menyerapnya. Qin Chen segera merasa bahwa hukum sage surgawi di tubuhnya terbakar. Meskipun vena sage surgawi peringkat menengah ini jauh lebih rendah daripada vena suci surgawi puncak, namun itu jauh lebih kental. Sekarang Qin Chen telah mengintegrasikan seluruh urat suci kuno dari peringkat tengah surgawi ini. Aura yang kuat berlama-lama di tubuh Qin Chen. Dan dia akhirnya mencapai puncak tahap awal Tiansheng. Qin Chen berdiri, di seluruh tubuhnya, kekuatan hukum suci surgawi berlama-lama, seperti rantai, di sekitar langit dan bumi, di pupilnya, bintang-bintang alam semesta menyala, meledak dengan napas yang menakjubkan. Untuk menerobos tahap tengah sage surgawi, saya harus terlebih dahulu menaikkan rantai hukum sage surgawi di tubuh saya. Sekarang saya hanya memiliki lebih dari 30.000 rantai hukum di tubuh saya. Ketika saya meningkatkan hukum sage surgawi di tubuh saya menjadi lebih dari 100.000 kali, saya dapat mencoba untuk menerobos ke tengah sage surgawi. Jika saya hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk perlahan-lahan memperbaiki rantai dan menyerap energi suci surgawi biasa, saya khawatir itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk menerobos. Tetapi jika ada urat suci puncak surgawi, proses ini bisa 100 kali lebih cepat. Yang paling penting adalah pengurangan sumber daya. Fikir Qin Chen sekarang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya sumber daya. "Ayo pergi ke kuil harta karun tersembunyi lebih dulu." Pikiran Qin Chen melintas, dan salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah kuil harta karun. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di pintu kuil harta karun. Kuil harta karun adalah tempat yang paling sentral dari Tiangong. Ini berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan perpustakaan terbesar di Tiangong. Ini menyimpan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya dan selalu dijaga. Pintu masuknya adalah gerbang batu besar. Di atas gerbang batu ada sebuah kata, "Bao", yang sangat besar dan sederhana, dan mengandung kekuatan yang tak terbatas. Melihatnya saja membuat orang seolah melihat luasnya surga yang tak terhingga. Selain itu, ada batasan yang tak terhitung jumlahnya pada simen, yang memancarkan aura tirani. Melihat Qin Chen datang, seorang lelaki tua berkata, "Anak muda, kamu adalah putra suci yang baru dipromosikan, Qin Chen." Ucap pria tua itu berkata dengan ringan.
Senior, itu benar, jawab Qin Chen sederhana. Yah, kamu bisa masuk. Kamu memenuhi syarat untuk memasuki kuil harta karun untuk membaca buku kuno, tapi ingat, kamu hanya bisa membacanya, dan kamu tidak bisa mengeluarkannya. Sambil berbicara, lelaki tua itu membuka pintu. Begitu pintu terbuka, napas harta tiba-tiba mengalir ke wajahnya, dan pada saat yang sama, ada juga napas gulungan. Qin Chen merasakan luasnya pengetahuan seperti laut dalam sekejap, melengkungkan tangannya dan terbang masuk. Pintu kembali tertutup perlahan. Nafas di tubuhnya sangat misterius. Aku menebak nasibnya, tapi aku tidak tahu asal-usulnya. Itu aneh. Pikir pria tua di pintu itu sepertinya memiliki roda takdir yang berputar di matanya, menghitung sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi keraguan. Begitu Qin Chen memasuki bagian dalam kuil, dia melihat buku kuno tanpa batas. Qin Chen menyentuh seberkas cahaya, dan segera, informasi mengalir, dan membanjir ke pikirannya. Luar biasa, teknik menambal langit, serap, dan ubah. Ucap Qin Chen memperhatikan buku-buku klasik itu, dan tiba-tiba, semua informasi muncul di benaknya. Dengan banyaknya buku, membaca saja tentu tidak cukup. Butuh waktu berjam-jam. Qin Chen sedang bersiap untuk menggunakan teknik menambal langit untuk mereproduksi konten, dan menggunakan sumber waktu untuk memahami konten. Tetapi pada saat ini, dalam pikiran Qin Chen, buku kuno misterius itu tiba-tiba muncul. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat buku kuno misterius di benaknya muncul ketika dia tidak dalam bahaya. Ketika buku kuno itu muncul, dia meledak dengan cahaya misterius, dan tiba-tiba, semua buku kuno di kuil suci mengeluarkan sedikit cahaya. Setiap Qin Chen menyentuh buku-buku klasik, itu terus diserap oleh buku kuno yang misterius dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Pikir Qin Chen terkejut. Bisakah dikatakan bahwa buku kuno misterius ini menyerap kekuatan buku klasik di kuil harta karun tersembunyi ini? Tetapi buku apapun itu, bukankah pengetahuan di dalamnya adalah kekuatan yang sangat kuat? Qin Chen dapat merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan buku klasik, buku kuno misterius ini sebenarnya mulai menunjukkan penampilan sebuah buku, yang mengungkapkan berbagai aturan dan pengetahuan, memberi Qin Chen pemahaman yang luar biasa. Mungkinkah buku ini mirip dengan kitab guru suci yang legendaris? Pikir Qin Chen bukan lagi prajurit alam bawah yang tidak tahu apa-apa. Dikatakan bahwa di dunia kuno, ada kitab guru suci, yang merupakan buku suci yang mencatat semua jalan, seni bela diri dan pengetahuan seluruh dunia, dan berisi semua pengetahuan dunia. Kitab guru suci ini tidak hanya klasik, tetapi juga harta tertinggi, melampaui keberadaan harta guru suci. Sekarang, buku apapun yang disentuh Qin Chen, pengetahuan yang tercatat di dalamnya, akan diserap dan menjadi pengetahuannya sendiri. Selain itu, ketika pengetahuan tentang buku-buku ini terbentuk, Qin Chen merasakan pemahaman yang mendalam di benaknya. Ini luar biasa, ucap Qin Chen, jika ingin menyelesaikan membaca buku-buku ini, setidaknya dibutuhkan puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan jika dia menggunakan teknik penambal langit, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat menguasainya. Tapi sekarang, Qin Chen hanya menyentuh sebuah buku, maka pengetahuan dalam buku ini akan digabungkan ke dalam buku kuno itu di bawah buku kuno yang misterius, dan muncul di benak Qin Chen sebuah metode yang melawan langit. Dalam kejutan yang menyenangkan, Qin Chen dengan cepat membaca semua buku-buku itu, dan segera, pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam pikiran Qin Chen, membuat hantu buku itu semakin cerah. Pada saat yang sama, konten di dalamnya juga melonjak dan berubah menjadi banyak pola. Ada catatan sejarah surga, ada catatan materi surgawi, ada catatan teknik pemurnian, ada catatan informasi dari 10.000 kelompok etnis. Juga membuat berbagai seni bela diri klasik, teknik alkimia, formasi, dan lain-lain. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah, mereka semua terukir dalam buku ini,
membentuk pengetahuan unik Qin Chen dan menjadi bagian dari jiwanya. Jika orang biasa dipenuhi dengan begitu banyak pengetahuan dalam pikiran mereka, mereka akan menjadi gila dalam sekejap, tetapi Qin Chen tidak mengalami kesulitan. Buku kuno misterius itu memancarkan cahaya berkabut, dikombinasikan dengan teknik terlarang jiwa surgawi, dan sirkulasi waktu. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa kekuatan jiwanya perlahan tumbuh saat dia menjelajahi buku-buku ini, dan perpaduan jiwanya dan asal-usul waktu semakin dekat. Asal-usul waktu adalah hal yang paling sulit. Meskipun telah memasuki pikiran Qin Chen tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tapi sekarang, dengan pembentukan pengetahuan yang mengerikan di benak Qin Chen, asal-usul waktu ini menjadi semakin terintegrasi dengan Qin Chen, dan semacam aturan waktu dan kekuatan mengalir keluar dari tubuh Qin Chen. Di kuil suci harta karun ini, tidak tahu berapa banyak buku yang ada. Rak buku seperti gunung berdiri di sini, dan Qin Chen terus tersesat di lautan buku ini. Terutama di bawah berkah Time Origin, kecepatan Qin Chen sangat cepat. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika Qin Chen selesai menyimpan buku terakhir, pikiran Qin Chen langsung bersinar terang. Sebuah buku misterius terbentuk. Qin Chen berdiri dan mengamati buku asal di tubuhnya. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya lebih dari selusin, tetapi setiap halaman mekar dengan topeng lembut, napas epik, dan kata-kata mengalir di atasnya. Membuat orang merasakan kedalaman ilmu, kedalaman hikmah, dan luasnya asal-usul. Kebijaksanaan dari segala hal, hati Qin Chen jelas dan jernih. Ketika buku asalnya dibentuk, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan melihat masa depan. Namun, buku asal masih sangat lemah, karena jumlahnya masih terlalu sedikit. Ini hanya pustaka Guanghan Mansion. Di masa depan, Qin Chen perlu terus mengumpulkan pengetahuan, menulis lebih banyak pengetahuan dan peradaban, dan terus menumbuhkan kekuatan buku asal ini. Tidak peduli apa asal buku kuno misterius itu, saya selalu merasa bahwa buku asal saya sangat penting, karena setiap sejarah peradaban ditulis oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghabiskan kekuatan dan kebijaksanaan mereka yang tak ada habisnya, dan bahkan nyawa mereka. Sebagai anggota ras manusia, saya memiliki kewajiban untuk meneruskan tanggung jawab ini. Fikir Qin Chen merasakan tanggung jawab besar secara mendalam, dan pikirannya menjadi sangat luas. Kemudian, Qin Chen meninggalkan pustaka dan memasuki area harta karun di dalamnya. Tiba-tiba, harta berwarna-warni mekar dengan cahaya, memberi Qin Chen perasaan mengejutkan yang kuat. Harta karun yang kuat di area harta karun tersapu, dan bahkan membentuk badai yang menakutkan. Ada semua jenisnya, tergantung di udara, diselimuti cahaya yang tak terlihat, dan hanya bisa dilihat, namun tidak bisa ditangkap. Jika ingin menebus harta di sini, dia harus memiliki poin kontribusi yang sesuai, tetapi sekarang Qin Chen tidak memiliki poin kontribusi sama sekali, jadi tentu saja dia tidak dapat menukarnya.